Hai sahabat Paras, kenalin nama aku Ara dan selamat datang di channel Paras ID. Apakah kamu sering kesemutan? Entah itu sehabis bangun tidur, sehabis duduk, atau ketika kamu sedang melakukan aktivitas tertentu. Walaupun merupakan suatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata kesemutan bisa jadi loh merupakan tanda awal dari suatu penyakit yang serius. Bahkan dapat berakhir dengan kematian. Wow, serem ya? Yuk kita bahas lebih lanjut tentang apa sih itu kesemutan? Penasaran? Stay tune! Sebelum membahas lebih lanjut, di sini aku bakal jelasin dulu apa itu kesemutan. Nah, kesemutan merupakan suatu kondisi abnormal yang dimana seorang merasakan sensasi terbakar, baal, geli, gatal, mati rasa, dan seperti ada yang menjalar di kulit. Nah, dalam istilah medis, kesemutan disebut dengan paresthesia. Dan lokasi yang paling sering mengalami kesemutan biasanya itu pada lengan, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Kesemutan juga bisa merupakan sebuah tanda bahwa syaraf tidak bekerja dengan benar. Nah, penyebabnya sendiri biasanya seperti adanya penekanan berulang atau secara berlebihan pada bagian tubuh. Nah, sehingga dapat menyebabkan aliran darah dan syaraf kita terganggu. Biasanya juga kesemutan berlangsung sementara. Namun, jika kesemutan yang kamu alami berlangsung lama dan tidak kunjung hilang, wow, kamu wajib mewaspadai hal ini karena bisa saja ini merupakan tanda dari penyakit serius seperti misalnya stroke ringan. Stroke merupakan penyakit yang terjadi akibat terganggunya suplai atau aliran darah ke otak sehingga hal ini juga dapat menyebabkan kesemutan kronis atau paresthesia kronis. Selain itu ada juga diabetes mellitus. Para penderita diabetes biasanya sering mengeluhkan kesemutan yang biasanya berawal pada ujung-ujung jari mereka. Nah, ini biasanya disebabkan karena pada penderita diabetes terjadi hambatan pada mikrosirkulasi darah yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan saraf dan muncullah gejala kesemutan. Nah, selain itu ada juga yang namanya saraf kejepit. Saraf kejepit adalah suatu kondisi di mana saraf tertekan oleh bagian sekitarnya, sehingga hal ini juga dapat menimbulkan kesemutan seperti sciatica. Nah, itu penekanan bagian saraf dari bawah panggul hingga kaki, yang biasanya kesemutan ini muncul pada kaki, dan ini biasa dialami oleh ibu hamil. Nah, selain sciatica, ada juga nih yang namanya carpal tunnel syndrome atau CTS. Ini merupakan gejala yang bisa kita temukan pada tangan ketika tangan kamu merasa kebas, kesemutan, maupun nyeri pada pergelangan tangan. Nah, selanjutnya ada penyakit jantung. Nah, bagi pasien penyakit jantung akan sering nih mengalami kesemutan, terutama pasien yang sudah dipasang klep jantung. Kondisi ini dikarenakan terjadi pembekuan darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar dan menyebabkan kesemutan. Dan penyakit terakhir yang perlu diwaspadai dengan ditandai kesemutan adalah gagal ginjal. Nah, penyakit ini merupakan salah satu komplikasi dari diabetes, jadi nggak heran jika keluhan yang kerap mengiringi penderitanya adalah kesemutan. Dan pada kasus gagal ginjal, kesemutan biasanya disertai dengan berkurangnya kadar urin saat buang air kecil, kemudian mudah lelah, terus merasa mual, otot berkedut, kram, serta adanya kelemahan otot. Nah, lalu bagaimana sih cara mengobati kesemutan? Nah, dalam kondisi normal, kesemutan akan hilang dengan sendirinya atau saat tekanan pada bagian tubuh tertentu itu sudah berkurang atau ketika kamu sudah mengubah posisi tubuh kamu. Nah, selain itu, ada juga cara yang bisa dilakukan untuk mengobati kesemutan adalah melakukan terapi dengan minyak paras. Seperti biasa, kamu bisa dan wajib membalurkan minyak paras pada area wajib, kemudian pada bagian yang mengalami keluhan seperti pada lengan, tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Nah, kenapa sih harus menggunakan minyak paras? Nah, karena minyak paras merupakan minyak herbal yang terbuat dari 108 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, yang dimana sensasi hangat yang ditimbulkan oleh rempah-rempah ini dapat membantu melancarkan peredaran darah kamu, sehingga ini sangat sesuai untuk membantu dalam mengobati atau mencegah kesemutan yang kamu derita. Tapi jangan lupa juga ya untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga dan menghindari segala hal yang membuat kamu berisiko mengalami penyakit-penyakit serius tadi yang udah kayak aku sebutin tadi. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye-bye!